Benar. Bicara soal ikigai, kenapa kita angkat nih teman-teman? Karena banyak orang galau sebetulnya. Apa sih yang saya mau lakukan di dunia ini gitu? Ikigai ini is a journey. Yeah. Jadi kita kadang mengcounter mereka, akhirnya mereka menjadi less kreatif. Mereka jadi less apa istilah mereka jadi takut. Membuka kunci-kunci baru yang mungkin kita nggak nyangka kita bisa lakukan ini. Karena begitu kita punya plan, kita punya direction. Halo teman-teman, jumpa lagi. Kita sudah sampai di episode yang keempat, ya. Kalau kemarin di episode yang ketiga kita banyak ngobrol soal sedikit tentang tujuan hidup, tapi banyak bongkar-bongkar tentang siapa saya, dalam artian identitas saya tuh siapa gitu. Lantas di penghujung dari acara di episode 3 kemarin muncullah kata ikigai gitu. Nah, saya lantas teringat sama sahabat saya, Mas Danang, di mana kita sempat ngobrol panjang lebar tentang ikigai, dan kayaknya menarik banget kalau nanti kita bisa dengerin sebetulnya ikigai itu apa sih impact-nya memahami ikigai itu dalam kehidupan seorang Danang, dan apa yang kemudian bisa kita pelajari dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita bisa mencapai diri kita yang lebih baik lagi. Gitu. Nah, seperti biasa, saya ditemani dengan sahabat saya, Mbak Ayu, yang luar biasa. Gitu ya. Hai Mbak Ayu, dan tentu saja narasumber kita, Mas Danang. Kita sekarang panggil semuanya jadi satu di satu layar ya. Halo Mas Danang, halo Mbak Ayu. Mbak Lucy, selamat sore. Selamat sore. Hai, seru banget ya topik kita hari ini. Saya udah gak sabar banget loh untuk mengupas lebih banyak dan lebih dalam tentang ikigai ini. Iya, betul-betul. Dan di era pandemi ini sebetulnya kita bisa ngobrol, bisa belajar, bisa melakukan banyak aktivitas dengan cara seperti ini ya Mbak Yu ya. Kayak teman-teman kalau lihat Mbak Yu ada di mobil nih saat ini. Jadi nggak menghalangi di mana aja kita bisa terkumpul ya nggak Mbak Yu? Ya. Dan ini nggak terbatas kota, karena Mbak Lucy di Jakarta kan? Iya, Mbak Ayu Jakarta, saya di Solo. Iya. Benar ya. Kalau dilihat dari hal yang positif, pandemi ini membuat kita seperti membuka kunci-kunci baru yang mungkin kita nggak nyangka kita bisa lakukan ini, tapi ternyata kita bisa, dan itu pada akhirnya justru banyak memudahkan hidup kita kalau kita ngelihat dari sudut pandang yang itu gitu ya. Betul. Istilah kerennya boundarylessness, Mbak. Iya, betul. Tanpa batas. Tanpa batas. Iya. Oke. Thank you sekali Mas Danang udah mau nemenin kita untuk ngobrolin soal ikigai. Juga Mbak Ayu ya, Mbak Ayu, thank you banget udah setia terus nemenin teman-teman untuk terus ngobrol tentang berbagai macam hal di dalam kaitannya dengan transformasi diri gitu ya. Nah, bicara soal ikigai, kenapa kita angkat nih teman-teman? Karena banyak orang galau sebetulnya. Apa sih yang saya mau lakukan di dunia ini gitu? Iya kan, dalam bener ya pembicaraan kita ya. Tapi intinya berat banget. Tapi sebetulnya banyak orang galau untuk akhirnya pengen tahu saya tuh siapa sih sebenarnya dan kenapa saya harus lakukan apa yang harus saya lakukan. Nah, kira-kira beberapa tahun yang lalu di sebuah konferensi di Jogja, waktu itu saya datang di konferensi dari Bank Indonesia di Jogja, ketemu sama Mbak Desi. Mbak Desi itu salah satu tokoh pelatihan lah ya, dan dia tokoh, saya bisa mengatakan dia tokoh Indonesia, Ibu Desi Aliandrina. Dia mengenalkan saya dengan konsep ikigai ini, dan sejak itu saya jatuh cinta deh sama konsep ini, karena menurut saya konsep ini sederhana, tapi betul-betul kalau diterapkan itu memuluskan diri kita untuk menjadi lebih selaras dalam mengerjakan apa yang harus kita kerjakan, sehingga kita tidak lagi tergagap-gagap untuk menyatukan sesungguhnya apa yang ada di dalam hati kita, pikiran kita, dan kelakuan kita gitu loh, kalau aku ya. Itu Mbak Ayu. Nah, kita denger nih Mas Danang nih ceritanya gimana. Apa yang pengen ditanya sama Mbak Ayu sama Mas Danang? Karena Mbak Ayu juga senang banget sama konsep ikigai ini ya. Benar. Sampai akhirnya kemudian membaca bukunya, kemudian dituliskan seperti gini. Kan dituliskannya find your ikigai gitu. Orang coba deh temuin ikigai kamu untuk kemudian bisa
bertransformasi ke kehidupan yang lebih baik, lebih nyaman, lebih bermanfaat buat banyak orang seperti itu. Nah, kalau Mas Danang sendiri sebetulnya Mas, konsep ikigai itu yang seperti saya sampaikan tadi, itu sebetulnya tepat nggak sih Mas? Atau sebetulnya itu baru cetek-cetekin aja, sebenarnya nggak kayak gitu yuk, gitu. Itu gimana Mas Danang? Gimana Mas? Oke. Thank you Mbak Ayu, thank you Mbak Lucy. Buat saya ikigai sebenarnya sangat menarik, dan nanti saya akan perkenalkan satu istilah lagi mungkin buat penutup nanti ya, namanya kintsugi ya. Kintsugi. Itu menarik lagi ya. Jadi ini satu rangkaian ya. Saya bikinnya satu rangkaian. Kenapa? Karena kita mulai dulu dengan ikigai. Ikigai ini sebenarnya berangkat dari satu penelitian yang dilakukan terhadap orang-orang di Okinawa. Kenapa kok mereka umurnya panjang-panjang gitu kan? Nah, dan ternyata karena mereka begitu happy, ya kan? Happy, bahkan umur 80 tahun mereka merayakan ulang tahun dengan semangat. Jadi bukan seperti kita 80 tahun udah lemes gitu kan, semangat gitu. Nah, dari situ karena umurnya rata-rata mereka di atas 100 tahunan, gitu. Jadi dari situ orang menjadi penasaran apa yang membuat mereka itu long last, apa istilahnya have a long life dan enjoyful gitu kan. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Nah, kalau buat saya pribadi, ikigai ini satu perjalanan sebenarnya. Saya juga nggak ketemu ikigai ini nggak sengaja, ya nggak sengaja. Mungkin saya cerita sedikit nih ya. Serangkaian saya mulai dari waktu saya mulai lulus itu saya terpengaruh sama satu orang sahabat saya, namanya Erwin, orang Bandung waktu itu. Dia keterima di Astra. Pulang dari training di Astra, dia datang ke kos-kosan saya, dia cerita, gue dapat training 7 Habits. Apa itu? Saya penasaran, saya gali, saya beli bukunya, saya baca. Nah, and I'm stuck with the third habit, begin with end in mind. Nah, di situ saya mulai melakukan pencarian, apa ya end in mind saya ya? Juga nih. Karena waktu itu begitu lulus, saya ada ketakutan sebenarnya. Happy kelulusan itu cuma 10 menit, habis itu dunia terasa luas. Nah, ngapain habis itu gitu ya Mas? Ngapain gitu kan? Orang statistik lagi gitu kan waktu itu kan. Saya nggak tahu mau apa yang kerjaan saya apa ini gitu kan. Nah, jadi waktu dia ngobrol gitu, saya beli bukunya, saya baca, kemudian saya mulai mikir. Waktu itu salah satu latihan bikin end ada ngadep kuburan. Nanti kalau saya mati mau diingat sebagai apa? Nah, itu yang menjadi trigger point saya nih. Kemudian saya mencoba untuk menulis seadanya dulu nih. Belum kebayang, tapi udah ditulis aja dulu ya gitu kan. Saya masih ketulisan saya waktu itu saya menulis helping people to grow. Itu tulisan saya waktu itu. Nah, karena statistician waktu itu pikirannya statistician ya saya pengen bekerja di dunia statistik gitu kan, ibaratnya awalnya begitu. Tapi ternyata perjalanan membawa saya melangkah ke dalam beberapa bidang industri, dari marketing research, kemudian ke multi finance, kemudian ke IT. Nah, tapi karena pengaruh bikin end in mind itu nggak berhenti dari saya terus menggali. Dan saya selalu diingatkan mengenai passion. Nah, itu saya penasaran. Karena masih mengejar karir, jadi saya mikir, berarti orang harus punya passion, itu satu keyakinan saya. Nah, itu salah satu komponen daripada ikigai. Nah, saya cari tahu apa passion saya. Sampai satu saat tiba-tiba belum certified 7 Habits, saya disuruh membawakan training mengenai paradigm shift GE waktu itu. Iya. Tapi di situ saya menjadi menggali, dan saya waktu itu saya sangat menghayati sampai saya menangis di depan peserta. Mengenai paradigm shift terkait dengan ayah saya. Nah, di situ saya mulai, kok orang-orang tertarik ya dengan omongan saya. Nah, itulah membuat saya jadi menggali lagi. Iya. Tahun 2000 saya ikut trainingnya 7 Habits yang sesungguhnya. Akhirnya ikut training. Akhirnya kena tuh si 7 Habits. Akhirnya kena. Dan waktu itu saya diajar sendiri sama pendirinya Dunamis, Heng Sengke, Pak Heng. Waduh, itu luar biasa banget. Saya sampai menangis-nangis itu di training itu tuh.
dan saya menulis kembali my end in mind. Dan saya mencari catatan saya yang 6 tahun sebelumnya. Lah kok sama ya? Itu membuat saya jadi makin tergelitik. Dan saya bersyukur sekali semua pekerjaan yang saya lakukan itu semua yang saya sukai. Dan I love to do it. And I'm good at it. Nah, itulah bagian daripada ikigai yang pertama, itu what do you love and what you good at. Ya kan? Nah, problemnya adalah tantangan buat setiap orang adalah they don't know what they're good at. Ya kan? Itu problemnya. Nah, untuk bisa tahu apa yang dia good at, kita perlu banyak bertanya ke orang-orang, satu, kedua juga bertanya ke diri sendiri. Kita harus jujur nih, am I good at this? Honestly, salah satu area yang dulu saya hindari adalah jadi orang sales, karena I'm not good at it, gitu kan. I love to talk, but I'm not a good salesperson yet, ya kan? Iya. Kalau sekarang udah jagoan ya Mas ya? Masih belajar terus. Iya. I want to develop myself, gitu kan? Karena ini menarik banget sebenarnya. Karena akhirnya saya menyadari bahwa at the end of the day, we all are salesperson. At least jualan buat diri kita sendiri. Makanya kita punya pasangan. Mereka terinfluence sama kita. Jadi mereka mau beli. Ke mertua juga jualan, Mas. Mertua juga. Iya, penting itu. Penting. Nah, jadi kita mulai dari what do you love and what you good at. What you good at-nya ini harus kita gali, kita harus jujur. Iya. Saya dulu berpikir pertama sekali kekuatan saya adalah Pak, karena saya orang statistik, berarti apa? Analitik. I'm very good at analitik. Sampai sekarang saya menyukai masih. Saya sangat menyukai statistik very much, gitu kan. Tapi ternyata deep down itu saya gali akarnya apa? Why? Dulu ini saya cerita mimpi saya zaman dulu nih ya. Saya dulu punya mimpi karena saya statistician. Yang kedua yang saya mau capai S2 saya mau masuk menjadi ekonometrik. Saya mau ambil ekonometrik. Habis itu S3 saya mau ambil psikometrik, bos. Pikirannya gimana mengcoding orang gitu kan istilahnya, mempengaruhi orang. Tapi nggak berjalan. Stop sampai statistik, nggak jadi ekonometrik. Maksudnya operation management gitu. S3-nya belum. Tapi saya masih tertarik sampai hari ini. Tapi tetap mengcoding orang loh, Pak. Mas Danang, tetap aja ya, ujung-ujungnya bisa mengcoding orang juga. Ternyata nyampe ya. Betul, ternyata akarnya adalah desire saya untuk helping people inilah. That's become my way gitu kan. Dan itu perjalanannya menuju menarik banget karena saya pernah jadi saya pernah megang collection. Ngurusin debt collector. Ke debt collector tahulah kebayang tahun 90, tahun 2000 awal masih kayak gimana. But I love them very much gitu kan. Tapi karena kenapa saya ajarin nih orang-orang yang badannya gede untuk apa? Buka komputer. Saya ajarin ngurus keuangan. Iya. Dan mereka nurut lagi. Dan balik ke itu tadi Mas, yang Mas tulis itu apa, helping people to grow. Yes. Tapi kan nggak semua orang di usia baru lulus bisa nulis gitu ya Mas ya. Kebanyakan kan orang pusing ya kan. Soalnya apa sih yang jadi end of mind-nya aku gitu. Iya nggak sih Mas? Iya benar. Iya betul sih. Itu juga pertanyaanku gitu. Semua orang kemudian bisa untuk mudah menemukan end of mind-ku adalah gitu kan. Itu gimana Mas? Nah, memang nggak gampang. Jujur sih saya banyak terpengaruh beberapa buku. Salah satu buku penulis yang saya suka juga adalah namanya Laurie Beth Jones. Dia menulis buku judulnya The Path, Creating Mission Statement. Nah itu helping me a lot. Dia nginget saya sampai sekarang saya ingat. Mission statement itu harus gampang diingat bahkan oleh anak umur 12 tahun. Jadi kalau mission statement kita terlalu kompleks, that's not mission statement. It has to be powerful, ada verb-nya dan ada objeknya. Sederhana sebetulnya, sederhana untuk dipahami ya Mas ya. As simple as that. And start dengan apa? Verb apa yang kita sukai. I remember back then saya suka kata kayak verbnya apa? Teach, have.
Itu yang muncul di kepala saya. Dan itu nggak pernah keluar dari sana, nggak jauh-jauh dari situ. Because mungkin karena saya hobi ngomong kali ya. Hobi ngomong itu yang I love talking, Mbak Lucy tahu lah. Saya kalau udah ditangkap kayak gini bisa berjam-jam saya bisa ngomong. Mas Danang, tapi menarik ya Mbak Ayu kalau balik kepada tadi what I'm good at, kan dua pilar yang dari dua pilar dari Ikigai yang lagi kita omongin adalah what you love sama what you are good at gitu ya. Kalau what you love mungkin orang lebih mudah lah, mereka tahu apa yang mereka sungguh-sungguh sukai gitu ya misalnya. Tapi what you're good at, kalau dari pengalaman aku sebetulnya bicara soal Ikigai, bicara soal journey, bicara soal tujuan hidup atau identitas, sebetulnya itu juga sebuah perjalanan yang terus-menerus evolve ya Mas ya. Karena kalau bicara soal what I'm good at, kalau aku mah berubah banget gitu. Kalau dulu aku orang yang sangat introvert banget gitu, nggak senang ketemu orang, nggak senang berhadapan dengan banyak orang, dan merasa sangat nyaman sendirian gitu. Dulu aku begitu. Dan what I'm good at adalah writing sebetulnya. Saya merasa jagoan banget nulis gitu. Zaman itu. Tapi balik lagi yang mungkin jadinya nyolek tuh tadi yang Mas Danang mengatakan bahwa kalau ditanya end of mind-nya, kalau Mas Danang tuh helping people to grow, kalau dilihat-lihat memahami bahwa kayak Lucy nih, end of mind-nya Lucy waktu ditanya waktu itu zamannya kuliah itu, jawaban aku adalah contribute to others gitu. Kalau Lucy ya waktu itu contribute to others. Jadi aku berpikir saat itu aku contribute to others-nya melalui menulis. Tapi dalam perjalanannya ternyata end of mind yang sama bisa dicapai dengan berbagai cara yang berbeda gitu ya. Kalau aku sekarang kan lebih banyak justru ketemu orang gitu. Itu kan di luar dari dulu saya nggak good at that way gitu. Sekarang saya merasa I'm good at that way gitu, memberikan kontribusi dengan cara seperti ini. Itu sih kalau pengalaman aku Mbak Ayu. Mas Danang. Ya, bagus banget sebenarnya. Karena memang istilahnya ini yang harus kita sadari bahwa Ikigai ini is a journey. It's a journey, It's a journey. Kita nggak one stop selesai. Kenapa? Karena memang kita akan makin hari sebenarnya Ikigai ini adalah mengenali diri kita sendiri. 50% is how to connect to ourselves. Ya kan? Makanya what you love, what you good at. Yang ketiga adalah what's need. Nah, ini mulai kita connect sama orang lain. Apa yang dunia butuhkan? Yang sinkron dengan what you good at dan kita punya passion. Karena kalau nggak ada good-nya, nanti cuma jadi mission. Ya kan? Karena kalau antara good dan love itu passion, ya kan? Love sama what itu mission. Nah, kadang-kala orang masuk ke dalam mission karena kecintaan dia, tetapi that's not something they're good at. Bisa nggak? Bisa. Banyak orang seperti kayak gitu. Nggak ditingkatin kompetensinya artinya ya Mas ya? Nggak ada kompetensinya, nggak diimbangin. Makanya dia nggak optimal. Makanya seseorang itu jadinya biasa-biasa aja. Nah, ini yang kita harus hindari. Problemnya adalah sekarang ini, tantangannya adalah orang terpatok dengan saya perlu dapur saya ngebul. Jadi they just do the job that they have to. Nah, solusinya adalah kita bisa jadi part-time Ikigai. Oke, ada lagi tuh istilah part-time Ikigai. Iya, kita start di situ dulu. Jadi misalkan jam 8 sampai jam 5 mungkin kita kerja dulu sesuatu yang harus kita lakukan untuk dapur ngebul nih. Tapi setelah jam 5 sore, mungkin sampai jam 9 malam atau jam 10 malam, we can do our Ikigai. So what is what I call part-time Ikigai. Atau ngelihatnya bisa gini nggak Mas Danang sama Mbak Ayu? Bisa gini nggak, kalau part-time Ikigai itu kan kalau Mas Danang melihat tetap melaksanakan pilar-pilarnya Ikigai, namun waktunya dibagi gitu ya. Tapi kalau Lucy ngelihatnya, kalau saya ngelihatnya gini, bisa jadi kita nggak mampu saat ini untuk menyelaraskan keempat pilar tersebut. At least
2 dulu deh gitu. Setelah itu baru kita menuju kepada yang lain saat kita sungguh-sungguh sudah bisa nyaman dengan dua pilar dulu. Gitu bisa nggak Mas Dana? Pak? Bisa. Tantangannya cuma satu. Kita berkejaran dengan waktu. Ya kan? Masalahnya gini, kita sadari aja. Dengan bertambahnya usia, orang biasanya cenderung takut. Banyak fear-nya ya jadinya. Nah, saya jujur saya sangat terinspirasi dengan bukunya Paulo Coelho, The Alchemist, ya kan? Dibilang gini, when you follow your passion, the whole universe will open up the door for you. Mestakung kalau kita bilang ya. Iya, semesta mendukung gitu kan. Si Profesor Yohanes Surya kan. Nah, that's what I believe. Memang ada resikonya nggak? Ada. Gitu. Resikonya apa ya? Kita harus berjuang. Ya kan? Nah, ini yang harus kita lihat. Ini yang saya temukan lately juga, bahwa bagaimana orang melihat perjalanan itu jadi harta yang terpendam atau jadi beban. Perjalanan tuh artinya apa, Mas? Pengalaman jadi, misalkan, kita. Kalau kita mau melakukan sesuatu, misalkan contoh, I realize, my ikigai adalah, ini saya share ya, pengalaman saya, waktu saya mau meninggalkan dunia banking. Posisi saya udah enak, udah sangat nyaman, dan I do what I love. Karena saya jadi head of training, head of learning. Something that I love, enjoy, rasanya udah nggak perlu lagi kemana-mana. Tapi dalam diri saya restless. Saya nggak mau terkotak hanya di satu organization. I want to contribute more. Masuk ke pilar yang ketiga itu ya, Mas ya. What the world needs itu. Iya. Karena saya udah sebenarnya waktu saya di banking, saya udah dapat what I love, what I'm good at, what I get paid for. The word need juga saya udah dapat sebenarnya. Cuman saya mau bermain dalam level yang lebih tinggi lagi. Bukan karena serakah, bukan karena I want to impact more people. Iya. Tapi sebenarnya di usia berapa kita gini, Mas? Kalau dipikir ya, terutama yang what the world needs itu kan something yang a lot deeper untuk dipikirin gitu ya. Untuk kita yang udah mungkin cukup dewasa atau cukup mengalami berbagai macam pengalaman hidup. Tapi sebetulnya konsep ikigai ini juga menarik dan bisa sangat diimplementasikan untuk anak-anak muda kan, sebetulnya. Sangat betul. Kan? Betul. Dari usia berapa? Iya benar. Dari usia berapa? Karena sebenarnya gini, pada saat saya kebetulan praktek psikolog, Mas Danang. Nah, kerap kali itu bertemu sama anak-anak yang mau kuliah, belum tahu mau jurusannya apa, atau bahkan yang sudah sampai pertengahan kuliah, kemudian dia bisa di tengah-tengah dia bisa bilang bahwa kayak ini salah saya, Bu. Saya tuh kayaknya ini tuh nggak akan bener gitu ujungnya. Saya jadi sering merasa gini, kalau dari ilmu parenting gitu ya, kita bahasnya teorinya, secara teori kita harus sudah memperkenalkan anak terhadap pilihan kuliah atau apa semenjak mereka tuh masuk ke usia sekitaran masuk-masukan remaja awal, jadi kayak SMP kelas 2, kemudian remaja menengah itu SMP kelas 2, kelas 3 gitu, sehingga pada saat mereka masuk SMA mereka sebenarnya udah tahu gitu mereka arahnya kemana. Tapi sering juga saya bertemu dengan yang ya begitu gitu loh. Kalau melihat dari konsepnya secara ilmu parenting, mungkin paparan informasi yang didapatkan oleh anak tersebut yang dipaparkan oleh orang tuanya itu kurang pada saat harusnya dia sudah memilih atau mengambil keputusan, atau mungkin pola pengajaran yang salah ketika waktu kecil tidak diajarkan untuk berani mengambil keputusan, kemudian memilih gitu. Nah, tapi kalau dari konsep ikigai ini, Mas, sebenarnya kita tuh bisa masuk ini dari anak umur berapa sih, Mas? Menarik banget loh. Oke, menarik nih ya. Ini pas beneran banget, kemarin saya ngobrol sama anak saya. Ini bukan karena lagi persiapan mengenai untuk ngobrol ikigai, bukan. Kemarin all of sudden anak saya nanya, anak saya itu baru kelas 1 SMA. Umurnya baru 16 tahun. Tiba-tiba dia tanya, karena kita lagi discuss banyak mengenai apa jurusan mau diambil. Karena dia lagi berpikir mengeksplor situ. Persis yang tadi Mbak Ayu bilang tadi. Kalau saya boleh tambahkan sedikit, saya juga banyak belajar, saya diingetin satu hal, terutama terkait dengan parenting, yaitu terkait dengan konsep connection and acceptance.
kadang-kala yang terjadi adalah bukan masalah informasi kurang yang kita berikan, tetapi kita sebagai orang tua kadang kita nggak connect dan nggak accept yang anak mau. Jadi kita kadang mengcounter mereka, akhirnya mereka menjadi less kreatif, mereka jadi less apa istilah, mereka jadi takut untuk mengeksplor. Nah, kalau kita berhasil connect dan accept, ini akan membantu mereka untuk apa, berani mengeksplor. Nah, kemarin sore, benar-benar kemarin sore, kita ngobrol berdua, saya sama anak saya, namanya Kenji, saya ngobrol, dia bilang gini, Pak, saya nggak tahu nih, apakah I'm not really sure whether I'm gonna taking a software engineer or something else. What do you think? Dan kita ngobrol, yang kamu suka apa, Kak? What do you love? Saya selalu tanya gitu kan. I love this. Ya udah, go for it. It's okay. I don't mind gitu kan. Nah, ini yang saya tekankan juga ke anak saya bahwa I don't mind whatever you want to take. Saya hanya memberikan gambaran. Saya tanya, Pak, in the futures, what kind of jobs that will be needed the most? Then I answer like this, Ken, it's not about what's the job needed the most. It has to start with what do you love the most to do it. Nah, jadi saya ngobrol, akhirnya setelah itu saya mulai bukakan nih, kebetulan saya bawa iPad, kemudian saya tunjukkan Ikigai, dan saya terangkan konsep Ikigai ke anak saya. What do you love? What you good at? What's the words need? And what you get paid for? Dia mulai, oh iya benar juga. Dan malah anak saya kasih suggestion. So why don't you teach other people about this? I did already. Did you tell anyone? It depends. I think you should tell to anyone. Anak saya sempat ngomong gitu. Karena this concept is quite simple. Wah, saya amazed jujur aja. Kenapa? Karena memang saya melihat sekarang ya, anak-anak sekarang tuh pinter-pinter, jauh pinter, dan mereka lebih open. Iya. And they willing to try anything. Ini yang menarik. Nah, memang ada karakter yang nanti mereka harus dibangun, yaitu karakter yang terkait dengan perseverance, resilience, itu anak-anak sekarang. Karena itu juga PR besar ya. Iya. Mas Danang. Tapi bisa dari anak kecil, menurut saya sih bisa, kita mulai omongin. Dan mungkin we need to be open. Iya. Jadi sebetulnya ya tentu dengan bahasa yang sesuai dengan usianya ya. Cuma Lucy tuh pernah di-challenge, saya pernah di-challenge begini, Pak. Sebetulnya what you love oke lah, what you're good at mungkin kita bisa gali gitu. Terus what's the words needs, kita mulai dari sekitar kita, mereka butuh apa gitu, apa yang bisa kita kontribusikan kepada orang-orang sekitar kita. Tapi pilar yang keempat what you are paid for gitu ya kan ya, itu yang menjadi pertanyaan gitu. Terus mereka di satu kelas mereka mengatakan begini, kan nggak mudah Bu untuk akhirnya kita mendapatkan penghasilan dari sesuatu yang kita suka, sesuatu yang kita anggap kita bagus, dan akhirnya itu bisa berkontribusi kepada banyak orang. Seringkali itu jadi nggak match-nya di pilar yang terakhir tuh, gitu. Itu baru sih. Itu persis banget seperti yang kita ngobrol kemarin ya, Mbak Dimas. Kenapa ya susah banget temuin Ikigai? Apa karena uangnya masih kurang banyak? Iya. Tapi itu pertanyaan pada umumnya orang-orang begitu kan? Betul. Benar kan? Gimana Mas Dana? Betul. Memang harus ada strateginya, jujur aja. Kalau saya ceritakan, mungkin salah satu strategi yang saya lakukan, karena saya tahu end in mind saya sudah plan umur 40 saya harus keluar dari corporate. Itu salah satu goal saya. Jadi end in mind itu pentingnya kayak gitu ya Mas, untuk bikin pas kan? Jadi saya jujur, kalau saya boleh cerita ya, saya dulu termasuk ambisinya luar biasa deh. Saya bikin career plan dan life plan. Umur segini harus ngapain, umur segini ngapain, umur segini, termasuk mau kawin, punya anak, dan segala macam. Yang kawin pernah gagal. Jadi akhirnya meleset, nggak apa-apa, tetapi kan tetap gitu kan. Karena begitu kita punya plan, kita punya direction. Yes. The problem is, orang nggak mau bikin plan, takut. Satu. Kedua, ini yang tadi saya bilang, mereka takut bikin plan, takut gagal. Makanya mereka melihatnya sebagai beban.
tapi bukan sebagai harta terpendam. Ya. Nah, ini yang saya melihat bahwa bukan berarti saya lebih bagus, enggak. Saya juga banyak melakukan kesalahan. Tapi istilahnya saya jadi punya plan. Oh, oke. Dan salah satu yang saya selalu diingatkan waktu itu saya baca satu buku yang menginspirasi saya, bukunya mantan bos saya, Jack Welch, yaitu dia ngomong gini, control your destiny or someone else will. Yes. True. Nah, itu yang merasuki kepala saya, yang akhirnya saya bilang, I'm not gonna wait for the opportunity, I'm gonna create the opportunity. Yeah. Nah, itu pertama. Yang kedua, saya terpengaruh sama kata-katanya Daniel Goleman, emotional intelligence. Dia bilang begini, we need to be self-sufficient, adaptable, and ready to move. Nah, itu merasuki saya banget tuh. Jadi makanya saya nggak mau menunggu opportunity. Makanya di awal karir saya pindah. Tiap 2 tahun, 1,5 tahun saya pindah. Kenapa? I'm really looking for the opportunity. I'm making the opportunity. Nah, sampai akhirnya di banking, di HSBC waktu itu baru saya nggak pindah-pindah. Karena I create the opportunity inside the organization. Nah, memang untuk pindah kan butuh harga yang juga harus dibayar. Nah, ini tantangannya. How much the price are you willing to pay? Ini yang kadang orang nggak mau bayar harga. Pindah-pindah setengah mati nggak? Setengah mati. Orang cuma ngeliat, weh keren ya naik pindah-pindah ya, promosi ya. No, you don't know the struggle-nya. Ekspektasinya juga kan ngikutin ya Mas ya? Kita pindah, stresnya nambah, ya kan? Iya, betul. Nah, betul. Ini problemnya. Nah, saya bersyukur sekali saya bikin plan. Bahkan pada waktu mau meninggalkan dunia korporasi dengan gaji yang udah enak, posisi yang enak. Salah satu yang dulu Mbak Lucy tahu lah, saya kerja di HSBC, mereka menyediakan medical yang luar biasa keren. Gimana mau keluar? Takut kan? Gimana kalau sakit gitu kan? Itu kepikiran kan? Tapi saya berpikir, kalau kayak gini kapan saya keluarnya gitu kan? Jadi saya bikin plan. Plan pertama adalah, jadi sebelum saya keluar, saya harus pastikan adalah saya harus lunasi semua hutang. Jadi waktu saya keluar, saya nggak boleh punya hutang. Oke? Kedua, saya mentrain diri saya untuk nurunin lifestyle. Sebagai seorang SVP waktu itu, Senior Vice President, saya give up mobil saya. Saya nggak naik mobil, naik kereta, KRL. Wah, itu jadi kehebohan sendiri, ibaratnya kan. SVP naik kereta, gitu. Buat saya nggak masalah. Ya, part of the plan itu. Part of the plan. Tapi pertama kali enak nggak enak. Naik kereta odong-odong, empet-empetan, gimana? Gitu kan, ibaratnya kan gitu kan. Awal-awal. Tapi itu yang bagian part of the plan. Ini bagian harga yang harus dibayar. Kenapa? Karena kalau kita mau istilahnya gini, in terms of payment, doing the business nggak gampang. Betul ya Mbak Lucy ngalami lah ya. Keluar dari dunia korporasi, mulai bisnis itu it's not easy. 6 bulan pertama mantap, makan tabungan. But that's part of the plan. Bahkan setelah itu penghasilan belum cukup. Ya kan? Maaf. Nah, ini yang makanya kenapa harus dilunasi segala macam. Ada bayar. Kalau dulu dapat bonus, orang-orang langsung beli ini sesuatu yang suka. Saya enggak. Dari bonus yang dapat 50% buat bayar utang, 50% buat investasi. Ya. Jadi harus ada plan-nya. Jadi waktu saya keluar, saya happy banget. Kenapa? Nggak punya utang, punya aset, ada tabungan. Jadi saya bisa execute plan berikutnya, yaitu jadi entrepreneur. Iya. Nah, itu menguatkan obrolan kita Mbak Ayu sebetulnya dari sepanjang sesi-sesi sebelumnya bahwa memahami tujuan hidup kita, atau kalau bahasanya Mas Danang hari ini adalah end of mind gitu. Itu jadi sangat penting karena itu jadi membuat kita mau bikin planning kan.
Dan planning itu kan sebetulnya kalau bahasanya Ferry kemarin itu peta gitu kan yang bisa membawa kita kepada tujuan kita. Bahwa tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya kadang-kadang ya nggak apa-apa juga, tapi at least kita punya guidance kita mau kemana gitu kan. Itu ya Mas Danang ya. Betul banget. Jadi saya ada deg-degannya nggak, terdapat penghasilan cukup nggak? Karena sudah terbiasa menurunkan lifestyle, jadi nggak terlalu worry. Jadi akhirnya pada waktu punya bisnis pun, istilahnya saya kept my lifestyle in the simple level. Iya, that's kekuatan yang luar biasa ya Mas Danang untuk akhirnya. Jadi end of mind itu kekuatan yang luar biasa untuk akhirnya membuat kita mau melakukan apa aja untuk mencapai itu gitu kan. Karena clear kan, yang Mas Danang mau tuh kan clear gitu, mau ini gitu. Nah kalau orang nggak tahu kan, ya gimana dia bisa lakukan apa yang Mas Danang lakukan kan sebetulnya kan. Betul. Dan implementasi strateginya juga jadi jelas gitu ya Mas Danang. Apa yang harus dilakukan karena goals-nya jelas, maka implementasi dari setiap strategi-strateginya tuh jelas, detail, dan yang saya suka adalah realistis. Karena kadang-kala orang agak gak realistis dengan saya mau mengejar ikigai saya, tapi pada akhirnya lupa bahwa ada hal lain yang tetap aja bumi harus dipijak gitu kan, nggak bisa atas awan terus halu-halu terus kan nggak mungkin gitu ya. Jadi memang harus betul. Itu bener banget. Itu mantap banget menurut saya. Dan makanya saya sampai hari ini saya selalu campaign mengenai financial planning ke semua orang. Kenapa? Karena kalau kita mau execute, kita punya plan, we need to have a strong financial plan. Yes, agree. Bukan gede ya, tetapi gimana teratur. Iya. Aku ingat, aku ingat obrolan kemarin Mas yang kita di by phone itu, yang ini mumpung lagi soal financial planning. Jadi saat COVID ini adalah saat yang sebetulnya membuktikan bahwa kalau selama ini kita manage our financial well, kita sebetulnya nggak terlalu terbebani dengan keadaan ini karena kita punya kesiapan itu gitu ya Mas ya? Betul. Nah itu kan ibaratnya bagian daripada kita responsible with our life kan? Gimana kita plan supaya, karena ada kayak dana darurat. Saya selalu campaign mengenai dana darurat. Sekarang ini kepake banget nih. Iya, darurat banget ya kan? Kepake banget, ya kan? Karena kita nggak ada pemasukan, tapi karena ada dana darurat aman, tenang, gitu kan? Iya. Tapi sekali lagi kita juga diingatkan dengan pandemi ini apa yang penting dalam hidup ini. Iya, balik lagi ya ke situ ya. Balik lagi. Jadi pada waktu, dan ini yang saya suka, pada waktu kita ngomongin the words need, waktu kita mulai contribute ke community, ya, saya melihatnya adalah saya belajar dari orang tua bilang bahwa kalau kita mau berbagi, ya, semuanya akan balik lagi kok. Kalau kita nggak pernah berbagi, kita juga nggak akan pernah diisi, gitu kan? Itu jawaban yang tadi, Mbak Lucy. Itu jawaban pertanyaan diskusi kita pas lagi offline tadi. Kenapa ya orang-orang mau ngebantuin gue? Lu nanya gitu kan tadi sama gue. Harusnya dijawab sama Mas Danang kok. Beneran. Value-nya sama ya, value-nya sama. Iya. Nah, kalau Lucy nih, Mas Danang sama Mbak Ayu sama teman-teman yang lagi ngedengerin. Waktu satu path in my life, aku tuh juga bingung-bingung gitu. Ini sebetulnya my ikigai itu yang mana ya? Karena ternyata ada beberapa hal yang ini kah tujuan saya atau yang ini gitu kan. Nah, yang saya lakukan waktu itu adalah menuliskan semua membuat list list dari hal-hal apa yang saya sukai gitu loh. Betul-betul apa yang saya sukai semua saya tulisin. Kemudian dari apa-apa yang saya bagus lakukan berdasarkan feedback orang-orang, berdasarkan penilaian saya sendiri, berdasarkan ukuran-ukuran objektif, sebetulnya apa sih yang saya bagus lakukan gitu kan ya, apa yang saya kompeten lakukan. Itu saya tulisin tuh semua, daftarnya panjang deh waktu itu. Terus udah gitu apa yang dibutuhkan oleh sekitar saya yang saat ini memang bisa saya kontribusikan. Tuh tak tulisin juga panjang gitu. Dan dari 3 pilar itu kemudian saya mencari benang merahnya. Ternyata being a coach is something yang merupakan ikigai saya. Tapi ada satu pilar lagi tuh yang tadi bikin ragu-ragu si duit tadi tuh kan.
gimana nih gitu ya? Apakah ini sesuatu yang saya bisa dibayar dengan baikkah gitu kan? Nah, kemudian pilar itu kemudian saya mulai masukkan. Saya mulai bikin strategi persis seperti tadi Mas Danang katakan. Apa yang harus saya lakukan untuk memastikan bahwa keselarasan benang merah ini udah asik banget nih, apa yang saya sukai. Saya sungguh-sungguh suka berbagi, saya sungguh-sungguh suka grow people, saya sungguh-sungguh ngelihat orang menjadi lebih baik. Kemudian apa yang saya bagus, ternyata saya juga menurut pendapat beberapa banyak orang gitu ya, dan feedback secara real yang saya terima, saya juga bisa nge-grow people gitu, bikin orang jadi tumbuh dan bagus di bidang itu. Terus ternyata orang-orang zaman sekarang juga butuh itu gitu kan, di sekitar saya banyak sekali orang butuh itu, cocok itu. Nah, tapi gimana nih soal paid for-nya? Ya udah bikin strategi. Mulai dari bagaimana kompetensi yang betul-betul harus disesuaikan supaya bisa terjual dengan baik, komunitas seperti apa yang harus dimasuki, rekan-rekan kerja seperti apa, kemudian konsep-konsep baru apa yang bisa saya tawarkan. Akhirnya keempat pilar itu terbentuk dengan enak gitu, dan semuanya memenuhi my ikigai gitu. Jadi kalau dari aku, yang aku lakukan, kalau teman-teman pengen nyontek, sebetulnya semudah itu, sesederhana itu. Pakai 4 pilar itu, jembrengin aja kalau bahasa gitu ya Mas ya, jembrengin. Terus kita lihat benang merahnya apa. Insya Allah ketemu deh sebetulnya your ikigai itu apa. Gitu sih kalau dari aku tuh Yu. Jadi strateginya harus dituliskan begitu ya? Kalau aku tulisin semua. Dan jangan dibiarkan di awang-awang, karena kalau di awang-awang jadi kompleks. Jadi benar-benar harus ditulis. Nah, setiap problemnya adalah banyak orang cuma di awang-awang, cuma mikirin, tapi nggak pernah tertulis. Benar banget. Karena kalau di awang-awang terus ditambah dengan semua imajinasi kita, dengan segala macam internal dialog kita, jadi kagak nyampe-nyampe ya Mas ya. Malah banyak ketakutan-ketakutan yang muncul tadi yang sebetulnya nggak relevan, nggak objektif. Betul. Karena dengan menulis akhirnya kita punya clarity ujung-ujungnya. Yes. Saya mau share sedikit nih Mbak ya terkait dengan ikigai ini. Karena begini, kadang orang takut. Kenapa? Takut gagal. Saya tadi share ada satu kata yang namanya kintsugi. Kintsugi itu sebuah seni di Jepang untuk menyatukan porselen yang pecah. Porselen yang pecah digabung lagi, direkatkan lagi dengan tinta emas gitu, dan menjadi seni yang sangat mahal. Nah, sama juga dengan kita. We make a lot of mistake probably along the way. Ya mungkin kita gagal ini, gagal itu, but that's okay. That's journey. Kalau kita satukan, akhirnya kita menjadi apa? Beautiful art. And it's okay to make a mistake. As long as we continue, ya kan? Karena mistake itulah yang membuat kita jadi beautiful, just like kintsugi. Gitu. Jadi saya mau dorong juga untuk teman-teman semua untuk jangan takut untuk melangkah. Kenapa? Karena memang bakal ada a lot of mistake, and I did a lot of mistake, but we learn from it. Untuk apa? Untuk jadi beautiful. The scars is not always bad. The scars is make it look even amazing, beautiful. Iya, karena nggak ada yang menjamin segala sesuatu. Iya, nggak ada segala sesuatu yang menjamin jadi mulus ya Mas ya. Selalu akan ada potensi untuk salah ya. Iya, beautiful. Thank you Mas Danang untuk diingatkan ya Mbak Ayu ya. Mengenai kesalahan ini, karena setiap orang pasti punya ketakutan untuk bikin salah gitu. Itu yang seringkali menghalangi langkah orang ya. Benar, dan itu menjadi banyak sekali pertimbangan, pada akhirnya nggak melangkah karena pertimbangannya itu banyak banget gitu Mas Danang. Nah kalau untuk mengatasi pertimbangan yang cukup banyak kan, beberapa orang itu tipenya adalah tipe orang yang punya banyak pertimbangan tuh. Ya sebenarnya sih larinya itu, khawatir ini, khawatir itu, atau nanti kalau kaitannya ke pilar keempat tuh khawatir tidak tercukupi gitu Mas Danang. Gimana ya Mas sebenarnya? Memang butuh latihan sih Mbak, nggak ada yang mudah. Jadi kayak tadi saya bolak-balik, saya tadi sempat share mengenai ini beban atau ini harta. Cara memandang kita itu penting banget. Kenapa? Karena intinya gini, manusia itu didorong oleh apa? Keinginan mengumpulkan harta. Whatever is the harta. Bukan cuma duit ya, pengalaman, scope, happiness. That can be all of the harta gitu kan. Problemnya orang melihatnya apa? Beban. Misalkan gini, contoh hubungan dengan anak, karena anaknya lagi bandel nih,
Yang dilihat apa? Beban atau harta yang terpendam. Kalau dia bisa melihat itu akan ada harta yang terpendam, dia akan lalui. Nah, merubah pola pikir ini butuh latihan, emang. Iya. Makanya butuh para coach ya, Mas. Makanya butuh coach, ya kan? Nah, makanya butuh coach. Iya. Betul kan, banget. Kejadian tuh cuma kejadian kan, dan itu baru akhirnya menjadi sebuah persepsi, menjadi sebuah label kalau kita maknai. Nah, pemaknaan yang benar itu pemaknaan yang tepat yang sebetulnya membuat kita mampu mengatasi ketakutan-ketakutan kita gitu. Kalau itu menurut aku begitu tuh Mbak Ayu. Jadi berlatih untuk mampu memaknai sesuatu dengan cara yang lebih memberdayakan. Kalau menurut gue gitu, lebih berdaya deh. Gitu. Kayak tadi kalau Mas Danang bilang beban atau harta. Kalau bilang kesalahan itu sebuah kehancuran atau opportunity kan is the same gitu ya Mas. Gimana kita ngelihatnya aja sebetulnya kan, bener nggak? Ngelihatnya memaknai. Mbak Ayu dan Mas Danang, ini udah hampir 1 jam nih. Kita nggak berasa ngobrol. Kalau ngobrol sama orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran tentang Ikigai, ini bisa 2 hari. Kayaknya Mas Danang kayak training aja deh kita nih. Jadi webinar aja nih. Benar-benar. Kita bisa bikin trainingnya sendiri Mbak, tentang Ikigai. Benar-benar, ini keren banget. Iya, terakhir aku ngobrol sama Mas Danang tentang Ikigai aja, meskipun baru ngobrolin tentang konsep itu udah terus jadi bahan pemikiran terus-menerus loh Mas gitu, untuk akhirnya digali ke dalam diri aku sendiri. Tapi tampaknya memang kita harus stop karena waktu juga yang memisahkan kita gitu ya. Mbak Ayu mau menyimpulkan atau gimana? Apa ada sesuatu yang ingin dikatakan gitu? Menurutku ini keren banget. Jadi satu episode yang kontennya tuh penuh banget gitu dari awal itu udah kalau anak sekarang itu udah digaskeun gitu dari awal gitu ya. Jadi memang benar-benar luar biasa sekali kalau misalnya kita sebenarnya nggak sulit untuk menemukan Ikigai. Dan Ikigai harus dimaknai sebagai sebuah proses, bukan sebuah proses akhir, tapi ada proses yang berjalan terus di mana kita bisa memulai dengan menanyakan sebetulnya apa yang kita suka, kita itu bagusnya di mana, dan itu harus dijawab dengan jujur baik oleh kita maupun orang-orang terdekat kita yang memang mengenal kita dengan baik. Jangan lupa tanyakan juga apa sebetulnya yang dunia butuhkan dan bisa kita kontribusikan untuk dunia. Yang gak kalah penting adalah dari situ kira-kira apakah kita bisa mendapatkan sesuatu gitu. Jadi kalau Ikigai yang selama ini dimaknai oleh banyak orang mungkin menemukan apa yang paling ideal pekerjaan buat kita, ternyata enggak ya. Kaki keempat bahwa what we paid for itu juga nggak kalah penting, dan itu juga sebenarnya bisa dikondisikan sejalan begitu ya, bukan sesuatu yang mengawang-awang tapi bisa kok dikondisikan sejalan gitu ya Mas Danang ya dan Mbak Lucy. Mbak Lucy tambahin dong. Jadi kalau dari aku mengkonfirm sebetulnya dari pembicaraan kita bahwa having a very clear end of our begin in mind. End in mind gitu ya. Kalau kata bahasanya Mas Danang, kalau bahasanya yang kita pakai sehari-hari adalah punya clear purpose, itu benar-benar penting banget gitu ya. Sehingga dari clear purpose itu bisa membuat kita mau melakukan apa saja, termasuk membuat sebuah plan yang nggak enak untuk dijalanin, ya Mas Danang ya? Iya, betul. Enak untuk dijalanin, tapi kita tahu persis bahwa plan itu membawa kita kepada tujuan yang memang betul-betul kita inginkan. Dan tadi kinsukinya Mas Danang itu yang Mas Danang sharingkan dalam perjalanan mencapai our clear purpose itu, bisa jadi kita melakukan banyak kesalahan. Tapi kesalahan-kesalahan itu jangan dijadikan beban, tapi dijadikan sebuah harta karun, sebuah opportunity untuk akhirnya kita malah bisa bertumbuh menjadi lebih baik dalam mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan di awal. Jadi teman-teman, saya mau mengingatkan lagi, ini juga adalah sebuah bagian dari proses transformasi diri gitu ya Mas Danang ya, untuk menjadi versi kita yang lebih baik. Jadi mau bertransformasi diri akan membuat kita memiliki hidup yang lebih berarti. Terima kasih Mas Danang. Sama-sama, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Dah.